Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua keluarga di kota Palembang terlibat perkelahian. 4 orang terluka akibat senjata tajam. Buronan kasus pembunuhan terhadap pedagang makanan di kawasan Selero Cinde, Palembang menyerahkan diri ke polisi. Cukup mudah untuk dirawat dan harga produksi relatif kecil, tanaman sorghum menjadi primadona baru petani di Kabupaten Oku Selatan. Kita ke informasi utama, hanya karena hal sepele, 2 keluarga di Palembang berkelahi menggunakan senjata tajam. Akibatnya, 4 orang mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Salah paham ternyata menjadi pemicu 2 keluarga di Jalan Sultan Mansur, Lorong Kelenteng, Sehitam, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang terlibat perkelahian. Perkelahian ini menyebabkan 4 orang mengalami luka di beberapa bagian tubuh akibat senjata tajam. Perkelahian bermula saat keluarga Beni membersihkan dan membuat saluran pembuangan air yang menembus ke lahan pelaku Arifin. Keluarga pelaku yang tidak terima dengan hal tersebut sempat cekcok oleh salah satu keluarga korban. Lantaran kesal, keluarga pelaku kemudian mengambil senjata tajam lalu menyerang keluarga Beni yang menyebabkan 4 orang terluka di bagian perut, paha serta punggung. Kami masih kegot, Pak. Nah, terus? Masih kegot. Kami ada kaca itu malu sedikit, Pak. Kami ini ya ngapa kamu masih kegot di sini? Ya God, kami tanah kami nak masih ke, minta tolong kami minta masih ke kan. Nah, tidak boleh langsung keluar. Dia ngambil parang. Anaknya, mantunya, ngapa kami ngapa babi potong. Siapa yang dikapak, Bu? Adikku. Dibacoknya, Bu? Dibacok di sini dah. Adikku di Pukul. sini. Oh, dia orang berapa, Bu? Banyak. Usai terjadi keributan, polisi datang ke lokasi kejadian. Menurut polisi, 2 keluarga ini sudah lama bertikai. Permasalahan lama yang belum selesai menjadi pemicu utama pelaku nekat menyerang keluarga korban. Intinya untuk motif ini masalah keluarga. Jadi memang antara pelaku dan korban ini sudah lama ribut antar keluarga. Dan pagi tadi mungkin ada permasalahan kembali sehingga terjadilah keributan dan aksi penganiayaan. Korbannya berapa orang nih, Bang? Untuk korban sementara ini ada 4 orang dan seluruhnya sekarang berada di rumah sakit. Tak berselang lama, polisi akhirnya menangkap kelima pelaku. Polisi saat ini masih mendalami peran dari masing-masing pelaku. Yang diduga yang melakukan penganiayaan sudah dapat kita amankan. Ini masih kita dalami peran masing-masing dari yang diduga pelaku tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti sejumlah senjata tajam. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Didi Irwansyah dan Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Setelah sempat dicari polisi karena menjadi buronan kasus pembunuhan selama 2 hari, pelaku pembunuh pedagang nasi di kawasan Serelo Cinde akhirnya menyerahkan diri. Motif pembunuhan karena sakit hati. Agus Bolot menyerahkan diri ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, ia mengaku dirinya lah yang membunuh korban Mulkan menggunakan senjata tajam hingga bersimbah darah dan meninggal dunia. Usai melakukan aksi pembunuhan, Agus Bolot sesudah kabur bersembunyi di beberapa tempat daerah Barangan Gandus, seberang Ulu dan Talang Kelapa. Di lokasi itu, ia sempat dikejar tim gabungan Polsek Ilir Barat 1 dan Reskrim Polrestabes Palembang. Kalau untuk motif itu sendiri, pengakuan dari pelaku, motifnya adalah dendam pribadi kepada keluarga dari korban. Untuk selama pelarian ada di mana, Pak? Selama pelarian kemarin dari hasil
penyelidikan kita, pelaku ada di Talang Kelapa posisinya. Oke. Dan ini masih dalam pemeriksaan mendalam, Bang ya? Iya, saat ini masih kita periksa. Tersangka mengaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati akibat ucapan istri korban. Agus Bolot mengelak jika dirinya ada hutang di warung makan korban. Ia pun akhirnya menyerahkan diri karena menyesali perbuatannya dan ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada dendam apa kamu dengan korban? Ya, karena dia pernah datangnya aku ke toko, Bu, dua laki ini. Gara-gara? Ya, gara-gara bininya, Bu. Terus kenapa kamu menyerahkan diri? Ya karena aku nyesel sama nak bertanggung jawab ke perbuatan aku. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup atau mati. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. 1 dari 3 orang komplotan pencuri sepeda motor di Kabupaten Banyuasin ditangkap polisi. Komplotan ini terkenal profesional karena dapat mencuri sepeda motor dengan waktu yang singkat. Inilah aksi salah satu pelaku komplotan pencuri sepeda motor yang meresahkan warga Desa Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Kurang dari 1 menit, komplotan ini membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir di halaman minimarket. Berbekal rekaman kamera pengawas, identitas pelaku berhasil terungkap. Bahkan salah satu dari 3 pelaku, Sandi Rizal, ditangkap polisi. Sedang 2 pelaku lain saat ini masih diburu. Untuk pelaku yang sudah kita amankan ini untuk TKP wilayah hukum Polsek Mariana ini baru 1 TKP. Namun ada juga pelaku ini bersama dengan teman-temannya itu melakukan tindak pidana pencurian kendaraan motor di wilayah Polsek Pelaju. Identitas pelaku yang kabur kemudian sudah diketahui kemudian? Sudah kita ketahui dan sekarang masih dalam pengejaran kita. Selain menangkap 1 pelaku, polisi turut menyita barang bukti sepeda motor serta kunci letter T. Kini tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolsek Mariana. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Kita beralih ke informasi lain. Tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melakukan pemeriksaan terhadap jalan ambles yang berada di Desa Simpang Sender Utara, Kabupaten Oku Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek dilakukan dengan baik. Tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan bersama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan serta pihak kontraktor mendatangi lokasi jalan ambles di Desa Simpang Sender Utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pengecekan yang dilakukan petugas mulai dari dasar jurang hingga bagian jalan yang ambles. Langkah yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan ini untuk memastikan pembangunan jalan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan atau justru sebaliknya. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Lampung itu ambles setelah terkikis hujan deras yang mengguyur wilayah ini pada 26 November 2022 lalu. Ironisnya jalan ini baru saja rampung diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan menelan biaya lebih dari 11 miliar rupiah pada tahun 2021 lalu. Atas dasar inilah pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melakukan penyelidikan awal. Kemarin yang kami melakukan pemeriksaan dulu sehingga kami juga tahu bentuk pekerjaannya, anggarannya gitu. Kita panggil itu pihak ketiga, PPK dan PPTK dan juga pengawas itu tuh untuk pekerjaan ini. Untuk nanti lebih lanjutnya nanti mungkin dapat kami kabari lagi nanti seperti apa nanti perkembangannya gitu. Dan kita memang sudah kita minta keterangan dari pihak ketiga maupun dari pihak PPK-nya ya, dan dari sini kita juga masih melakukan pendalaman gitu. Pihak dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan membantah jalan ambles merupakan bagian dari proyek pengerjaan yang dilakukan pada tahun 2021 lalu. Tersebut bukan di pekerjaan kami yang 2021. Itu adalah badan jalan dan kami belum menangani badan jalan sampai ke atas. Pekerjaan 2021 itu sudah selesai sesuai dengan anggaran yang ada, bernilai 11,7. Yang 2021 itu dikerjakan dengan pondasi berpail, kedalaman 10 meter, disambung dengan tembok penahan dengan ketinggian 10 meter.
Habis itu nyambung lagi beronjong setinggi 6 meter. Jadi total pekerjaan yang sudah dilaksanakan tahun 2021 mencapai 16 meter. Sementara sisa pekerjaannya masih ada 27,5 meter lagi. Kapan kita kerjain itu, Pak? Itu nunggu anggaran 2023 ini, Pak. Berbareng dengan yang... Selain melakukan pemeriksaan fisik bangunan, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan pihak kontraktor. Pihak Kejaksaan memastikan pengusutan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.